Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Ya, hari ini kita akan pelajari tentang domain dan range fungsi rasional. Nah, beberapa hari yang lalu saya sudah mengupload tentang video tentang domain dan range fungsi linear dan fungsi kuadrat. Jika ada yang terlewat, silakan dicari lagi videonya, ditonton lagi supaya lebih dipahami untuk selanjutnya. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang fungsi yang ketiga, yaitu fungsi rasional. Nah, dulu di semester 1, kelas 10 semester 1, kalian sudah mempelajari tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Nah, di sana disinggung sedikit apa itu bentuk fungsi rasional itu seperti apa. Nah, kapan suatu fungsi dikatakan fungsi rasional? Fungsi rasional itu adalah suatu fungsi yang berbentuk pecahan dan penyebutnya mengandung variabel. Nah, yang penting itu adalah penyebutnya. Penyebutnya itu harus punya variabel, harus punya huruf X, Y, A, B, yang penting penyebutnya. Kalau pembilangnya mau punya tidak masalah, punya juga tidak apa-apa. Ya, mau punya tidak masalah, mau tidak punya juga tidak apa-apa. Seperti itu. Nah, contohnya seperti yang ada di sini, yaitu fx sama dengan 1 per x dan gx sama dengan x plus 2 per 2x min 1. Oke, kita langsung saja menentukan domain fungsi rasional jika diketahui bentuk fungsinya, atau bahasa kita ini adalah domain alami. Nah, karena bentuk fungsi rasional ini adalah pecahan, maka di dalam matematika itu pecahan itu memiliki sebuah pantangan, atau ada kalanya suatu bilangan tidak bisa kita bagi. Kapan itu? Silakan diperhatikan. Di sini kalau kita punya 6 dibagi 2, itu pasti akan sama dengan 3. Kenapa 3? Karena 2 dikali 3 itu adalah sama dengan 6. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita punya 0 dibagi 2, itu akan sama dengan 0. Kenapa 0? Karena 2 kali 0 itu akan sama dengan 0. Sementara jika 6 dibagi 0, itu kira-kira jawabannya berapa? Ya, ada nggak 0 dikali berapa yang akan sama dengan 6? Ya, itu masih belum ada ya. Sampai sekarang masih kita belum menemukan jawabannya. Berarti pantangan dalam matematika itu adalah tidak boleh membagi dengan 0. Ya, pembagian dengan 0 itu tidak boleh. Karena jawabannya apa? Karena jawabannya adalah tidak terdefinisi. Ya, berapapun jika dibagi dengan 0 hasilnya adalah tidak terdefinisi. Oke. Nah, oleh karena itu untuk menentukan domain alami fungsi rasional, misalnya nih, kita punya fx sama dengan 1 per 3. 1 per x min 3. Nah, yang perlu kalian perhatikan itu adalah a tidak boleh dibagi dengan 0. Karena a dibagi 0 jawabannya tidak terdefinisi. Berarti patokannya atau yang menjadi acuannya adalah pembaginya. Karena itu kita memiliki pantangan dalam pembagian, yaitu tidak boleh membagi dengan 0. Perhatikan penyebutnya. Penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Atau x min 3 tidak boleh 0. Atau x-nya tidak boleh sama dengan 3. Maka domain alami untuk fungsi fx ini adalah 1 per x min 3 ini adalah semua bilangan real, semua x elemen bilangan real kecuali 3. Yang ini nggak boleh. X-nya tidak boleh sama dengan 3. Nah, saya kita punya gx sama dengan x dibagi 2x plus 1. Nah, seperti yang saya bilang tadi, patokannya adalah yang penyebutnya. Penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti 2x plus 1 itu tidak boleh sama dengan 0. Atau 2x tidak boleh sama dengan min 1. Dan x tidak boleh sama dengan min setengah. Maka domain alami untuk fungsi g ini adalah x semua bilangan real kecuali min setengah. Seperti itu. Nah, bagaimana jika sekarang grafiknya ada? Kemudian kita disuruh menentukan domainnya. Di dalam fungsi rasional ada unsur yang disebut dengan asimtot. Nah, apa itu asimtot? Asimtot itu adalah suatu garis yang didekati oleh grafik sampai tak berhingga.
Artinya grafik fungsi rasional ini mendekati asimptotnya, tapi tidak pernah menyinggung grafiknya. Seperti itu. Dia mendekati terus, tapi tidak pernah disinggung. Apalagi dipotong, seperti itu ya. Nah, asimptot itu ada dua, yaitu asimptot tegak dan asimptot datar. Yang tegak ini artinya yang vertikal, kemudian datar artinya adalah yang horizontal. Misalnya nih, kita punya. Nah, ini ada sebuah grafik fungsi rasional. Yang kuning ini adalah grafiknya. Kemudian yang hitam ini adalah asimptotnya. Nah, ini asimptot tegaknya adalah X sama dengan min 1. Dan asimptot datarnya adalah sumbu X. Sumbu X ini persamaan adalah Y sama dengan 0. Seperti itu. Nah, jika kita perhatikan grafik ini, untuk menentukan domain, ingat sama seperti fungsi linear dan kuadrat kemarin, menentukan domain itu yang perlu diperhatikan adalah yang X-nya. Ya, kemudian karena X yang diperhatikan, X ini kan ada ke kiri atau ke kanan. Nah, kalau kamu perhatikan tanda panahnya ke kiri atau ke kanan. Ini karena grafik ini panahnya ke kiri dan ke kanan, berarti ini menandakan dia melalui semua bilangan yang ada di sumbu X atau semua elemen bilangan real. Tapi ingat, asimptotnya tidak pernah disinggung oleh grafik. Ya, asimptot ini bukan bagian daripada grafiknya, artinya tidak pernah dilalui oleh grafiknya. Berarti domain untuk fungsi f ini adalah semua bilangan real kecuali min 1. Karena min 1 ini adalah asimptotnya dan tidak dilalui oleh grafiknya. Misal, kita punya lagi yang kedua. Nah, kalau grafik yang GX ini, dia memiliki pangkal. Ada pangkalnya di sebelah kiri. Kemudian dia ke kanan, itu dia pakai panah. Artinya dia diperpanjang terus ke kanan sampai tidak berhingga, tidak memiliki ujung. Nah, kemudian asimptotnya adalah X sama dengan 4. Karena pangkalnya adalah di 1 dan dia panahnya ke kanan, berarti domainnya adalah X lebih besar daripada 1. Dan ini adalah lingkarannya penuh, berarti di sini pakai tanda sama dengan. Tapi dia tidak boleh sama dengan asimptot atau X tidak boleh sama dengan 4. Seperti itu. Nah, yang ketiga, nah kita punya grafik lagi. Grafik HX. Kalau yang ini, dia memiliki pangkal dan memiliki ujung. Pangkalnya dx sama dengan min 4, ujungnya dx sama dengan 1. Asimptot tegaknya adalah min 1, X sama dengan min 1. Berarti grafik fungsi linear ini domainnya adalah X terletak di antara min 4 sampai 1. Dengan min 4 ini pakai sama dengan karena lingkarannya tertutup. Kemudian 1 ini tidak boleh pakai sama dengan karena lingkarannya terbuka. Dan X ini tidak boleh sama dengan min 1 karena min 1 ini adalah asimptot yang tegak. Seperti itu. Nah, ini untuk yang domain. Bagaimana untuk menentukan range? Kalau range ini juga sama seperti di di fungsi linear dan fungsi kuadrat. Yang kita perhatikan adalah yang y-nya. Kalau yang diperhatikan yang y berarti pilihannya ada dua, ke atas atau ke bawah. Seperti itu. Nah, ini karena tanda panahnya ke atas dan ke bawah, berarti itu menandakan bahwa grafik ini melalui semua nilai y. Tapi ingat, asimptot datarnya tidak pernah dilalui atau tidak pernah disinggung oleh grafiknya. Karena asimptot datarnya adalah sumbu X ini persamaannya adalah Y sama dengan 0, maka range fungsi rasional ini dari grafik ini adalah semua bilangan real kecuali 0. Ya, Y-nya tidak boleh sama dengan 0, seperti itu. Nah, grafik yang kedua. Yang ini dia memiliki ujung. Ya, dia memiliki titik yang ini, tidak memiliki panah. Nah, ujungnya di mana? Di 3. Panahnya kemana? Panahnya ke bawah. Berarti karena panahnya ke bawah, maka Y ini akan lebih kecil daripada 3. Tapi karena ini lingkarannya tertutup, berarti ini Y-nya pakai ini tanda sama dengan di bawahnya. Dan asimptot datarnya adalah 1, berarti Y tidak boleh sama dengan 1. Seperti itu. Nah, selanjutnya. Nah, yang ini, kalau yang ini agak sedikit berbeda. Yang ini dia putus-putus. Artinya dari min 2 sampai 1, yang ini grafiknya.
Tapi dari min 4 ke bawah, yang ini grafiknya. Artinya di sini ada apa? Ada ruang di sini. Di sini dia tidak saling berhubungan. Nah, berarti grafiknya gimana? Ini kan yang bawah ini pangkalnya adalah di min 4 dan panahnya ke bawah. Berarti Y-nya akan lebih kecil daripada min 4. Tapi ini karena dia terbuka, berarti ini min 4-nya tidak boleh pakai sama dengan. Nah, yang di atas ini Y-nya mulai dari min 2. Min 2 itu kan asimtot ya, asimtot yang datar. Mulai dari min 2 sampai 1. Yang min 2 ini tidak boleh ada lambang sama dengannya. Yang 1 harus pakai sama dengan karena dia lingkarannya tertutup. Yang min 2 tidak boleh. Kenapa? Karena min 2 ini adalah asimtotnya. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk video hari ini? Semoga kalian semua bisa cepat mengerti dari semua materi yang saya paparkan hari ini. Kalau masih ada yang bingung, silakan kalian bisa chat melalui WA. Baik, kalau gitu kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.